Assalamualaikum, hai guys, ketemu lagi sama aku Dea. Di video kali ini sesuai dengan judul yang di bawah, aku bakal jelasin salah satu jenis bakteri, yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kita kenal dulu yuk sama bakteri yang satu ini, namanya Mycobacterium tuberculosis. Jadi Mycobacterium tuberculosis merupakan suatu spesies bakteri dari famili Mycobacteriaceae. Dan juga bakteri ini merupakan agen dari penyakit tuberkulosis. Nah, untuk memudahkan kalian dalam belajar, karena harus diingat namanya adalah Mycobacterium tuberculosis. Dari namanya saja, Mycobacterium, bakteri, berarti dia adalah bakteri myco yang menyebabkan penyakit tuberkulosis. Tapi tetap ya disingkatnya Mycobacterium, bukan bakteri myco. Cuman kalau di Indonesiakan atau digampangkan dalam pemikiran untuk mengingat, itu adalah seperti itu. Mycobakteri, bakteri myco, dan juga tuberkulosis merupakan penyakitnya. Kita bakal membahas tentang struktur sel dari bakteri. Nah, struktur sel dari bakterinya itu seperti ini. Nah, sambil kalian lihat gambar di sini, sambil aku jelasin fungsi dari struktur sel yang ada di sini. Nah, yang pertama tentunya ada dinding sel. Dinding sel ini berfungsi untuk penentu apakah bakteri ini termasuk gram positif atau gram negatif. Nah, selanjutnya ada membran plasma yang berfungsi untuk mengatur keluarnya zat yang masuk ke dalam sel. Selanjutnya ada sitoplasma yang berfungsi sebagai tempat reaksi metabolik. Ada juga ribosom yang berfungsi sebagai sintesis protein. Ada granula yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dari bakteri itu. Dan yang terakhir ada flagellum atau flagella yang berbentuk seperti bulu cambuk yang berfungsi untuk sebagai memudahkan cara si bakteri ini untuk bergerak. Oke, setelah aku menjelaskan struktur sel dari bakteri, aku bakal jelasin tentang ciri-ciri, sifat, dan karakteristik dari Mycobacterium tuberculosis. Nah, untuk bentuk dari Mycobacterium tuberculosis sendiri, untuk karakteristik yang pertama, itu seperti ini bentuknya. Nah, jadi bentuk dari Mycobacterium tuberculosis sendiri itu adalah, bentuk bakterinya itu adalah ramping ya, jadi ramping panjang seperti itu. Nah, selanjutnya yang karakteristik kedua, dia termasuk dalam bakteri non-motil. Apa sih sebenarnya bakteri non-motil itu? Jadi kata motil sendiri itu berasal dari bahasa asing yang namanya motile, yang berarti kemampuan bergerak. Jadi non-motil adalah si bakteri ini tidak memiliki kemampuan bergerak. Nah, terus berarti bakteri ini itu tidak bisa menginfeksi manusia. Kalau misalnya dia tidak memiliki kemampuan bergerak, bukan begitu. Nah, si bakteri Mycobacterium tuberculosis ini itu menempel pada perantara. Jadi dia bergeraknya pada perantara gitu. Jadi langsung nempel perantara pada zat benda lain. Lalu zat benda itu kan akan terkontaminasi dan berinteraksi dengan manusia. Nah, dari situlah bakteri itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, selanjutnya dia termasuk aerob obligat yang tidak berspora. Jadi aerob obligat ini merupakan mikroorganisme yang membutuhkan oksigen yang banyak untuk dia tumbuh. Jadi ketika bakteri Mycobacterium tuberculosis ini untuk tumbuh, dia memerlukan oksigen yang sangat-sangat banyak. Makanya dia disebut aerob obligat. Setelah itu, karakteristik yang keempat, dinding sel dari Mycobacterium tuberculosis ini terdiri dari peptidoglikan. Nah, peptidoglikan ini merupakan glikan yang berbentuk polisakarida yang melekat pada peptide rantai silang yang adanya cuma di dinding sel. Nah, selanjutnya di dinding sel pun yang seperti aku bahas tadi di struktur sel, dia memiliki gram positif atau gram negatif. Nah, untuk Mycobacterium tuberculosis sendiri, dia termasuk ke dalam gram positif yang mengandung banyak polisakarida, lipid, dan juga protein. Nah, apa sih sebenarnya fungsinya gram ini? Jadi, fungsinya gram positif ini untuk menunjukkan karakteristik pewarnaan tahan asam dari si bakteri ini. Untuk gram positif bentuknya seperti ini, warnanya adalah ungu. Jadi dia udah bahas tentang struktur sel, udah bahas tentang definisi, udah bahas juga tentang
karakteristik, sifat, dan ciri-ciri dari bakteri ini, selanjutnya kita akan membahas tentang penyakitnya nih, atau cara kerja dari si bakteri Mycobacterium tuberculosis ini. Bagaimana sih si bakteri ini, Mycobacterium ini, menginfeksi manusia sehingga manusia ini terserang yang namanya penyakit tuberkulosis. Nah, jadi penyakit tuberkulosis ini dapat menyerang manusia apabila manusia itu berinteraksi atau mendapatkan interaksi dari bakteri ini, atau ketika manusia ini menghirup udara yang sudah terdoplet atau terkontaminasi dengan si bakteri Mycobacterium tadi. Jadi ketika manusia ini menghirup udara yang sudah terkontaminasi dengan ini, bakteri TB itu kemudian membentuk fokus primer di jaringan paru-paru. Jadi memang penyakit tuberkulosis ini adalah penyakit yang menyerang paru-paru manusia. Jadi si bakteri itu ketika udah masuk ke dalam tubuh manusia, mereka akan berkembang dan berinkubasi di dalam paru-paru manusia. Nah, setelah bakteri itu masuk ke dalam tubuh kita atau berkembang di dalam paru-paru kita, nah selanjutnya seseorang ini pasti akan merasakan yang namanya gejala klinik ketika bakteri ini terus berkembang dan tidak ada perlawanan, atau sistem imun tubuh kita itu merasa lemah. Jadi ketika lemah dan tidak mampu untuk melawan si bakteri ini, nah akhirnya seseorang tersebut mengalami gejala-gejala klinik yang menandai bahwa dia bisa jadi terserang penyakit tuberkulosis. Nah, gejalanya yang pertama adalah seseorang ini akan batuk berdahak selama 3 minggu. Jadi orang tersebut itu akan batuk terus berdahak, nggak berhenti-berhenti selama 3 minggu. Nah, beda ya kalau sama yang terkena penyakit flu biasa. Nah, kalau penyakit flu biasa itu biasanya hanya 3 hari masa batuknya, dan juga ada keluar lendir ya di hidung. Nah, itu bedanya dengan flu. Kalau tuberkulosis ini batuknya tuh berdahak dan terus hingga 3 minggu. Terus ciri yang kedua atau gejala yang kedua, setelah batuk berdahak itu nggak berhenti-berhenti, akhirnya seseorang ini mulai mengeluarkan batuk berdarah. Jadi ketika batuk udah bukan dahak lagi yang keluar, tapi disertai dengan darah. Nah, itu kalian harus berhati-hati tuh. Berarti kalau udah muncul 2 gejala ini dalam waktu yang lebih lama, 3 minggu, 4 minggu, bahkan 5 minggu nggak sembuh-sembuh, kalian harus curiga dan harus pergi ke dokter untuk memastikan apakah kalian terinfeksi penyakit dari tuberkulosis ini. Nah, selain batuk berdahak dan juga batuk berdarah, gejala kliniknya juga disertai dengan demam yang tinggi, sesak nafas, lalu ketika malam hari itu muncul keringat. Padahal kan malam hari itu kan dingin ya, tapi tubuh kita mengeluarkan banyak keringat. Nah, sehingga kalau udah muncul gejala-gejala seperti itu, silakan kalian harus pergi ke dokter untuk memastikan apakah tubuh kalian terinfeksi tuberkulosis. Jadi setelah seseorang itu sudah merasakan gejala-gejala klinik dari tuberkulosis ini, seseorang ini pasti harus melakukan pemeriksaan ke dokter atau ke rumah sakit ya. Nah, pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan untuk menyatakan seseorang ini benar-benar positif tuberkulosis itu ada beragam banget. Yang pertama itu ada pemeriksaan laboratorium untuk menemukan BTA atau basil tahan asam yang bisa digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang ini itu positif tuberkulosis. Lalu yang kedua, pemeriksaan lain adalah pemeriksaan kultur dan juga ada pemeriksaan terhadap tes kepekaan obat. Jadi nggak semua obat tuberkulosis itu kayak bereaksi di dalam tubuh seseorang itu. Jadi harus ada beberapa obat untuk melakukan tes kepekaan obat ini untuk mengetahui bahwa seseorang ini positif tuberkulosis atau enggak. Nah, nggak hanya dari tiga pemeriksaan ini, ada juga pemeriksaan lain seperti pemeriksaan radiologis dan juga melakukan tuberkulin skin test. Jadi ada alat yang namanya tuberkulin skin test untuk mengetahui seseorang ini positif tuberkulosis atau enggak. Tuberkulosis ini sebenarnya bisa dicegah atau diobati nggak sih? Sebenarnya jawabannya adalah bisa. Nah, untuk pencegahannya sendiri itu dari penyakit tuberkulosis ini sebenarnya udah ada vaksinnya. Pemerintah Indonesia sudah menggerakkan juga vaksin rutin untuk para bayi yang di bawah 2 tahun untuk ketika mereka imunisasi
juga disertakan dengan vaksin tuberkulosis ini atau vaksin TBC ini. Nah, selanjutnya pencegahan juga dapat dilakukan ketika kalian berada di luar rumah atau di keramaian, kalian menggunakan masker agar tidak tertular dari bakteri tuberkulosis ini. Karena seperti yang aku bilang tadi, penyakit tuberkulosis ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia atau manusia ini dapat terjangkit ketika menghirup udara yang sudah terkontaminasi atau sudah terdoprak Mycobacterium ini. Nah, selanjutnya ketika bersin atau batuk, kalian harus menutupnya seperti ini agar tidak menularkan kepada orang lain di sekitar. Dan untuk masker dan juga tisu yang kalian gunakan untuk menutupinya itu harus dibuang ke tempat sampah juga, karena kalau kalian buang sembarangan itu akan juga bisa menularkan kepada lingkungan sekitar. Dan juga kalau membuang dahaknya juga harus di tempat yang benar, nggak boleh sembarangan. Nah, selain itu untuk pengobatannya sendiri, dokter akan menyarankan beberapa kombinasi obat itu seperti isoniazid, rifamycin, pyrazinamide, dan ethambutol. Penyembuhannya sendiri sebenarnya kalau misalnya pasien ini menuruti atau benar-benar melaksanakan apa yang dianjurkan oleh dokter dengan rutin, kayak pola hidup bersih dan sehat atau pola-pola gaya hidup dan juga peminuman obat secara rutin dalam jangka waktu 6 bulan, pasti penyakit tuberkulosis ini akan sembuh dengan sendirinya. Namun jika orang ini atau pasien ini untuk istilahnya nakal untuk tidak menuruti anjuran dari dokter, maka kemungkinan penyakit tuberkulosis ini akan merambat kepada penyakit-penyakit lain yang menyebabkan namanya komplikasi. Nah, cukup sekian penjelasan dari aku tentang Mycobacterium tuberculosis, mulai dari pengertiannya, struktur selnya, terus bagaimana cara penularannya, lalu karakteristik ciri-ciri, hingga juga tentang penyakit tuberkulosisnya itu sendiri. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Kesma ini, karena bakal banyak banget informasi seputar pembelajaran, informasi kesehatan, kegiatan-kegiatan kita, dan lain-lain sebagainya yang tentunya bisa menghibur dan bermanfaat bagi kalian semua. Oke, dia pamit undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.